Multiteknik JRC. Halo pemirsa Multiteknik JRC. Di kesempatan kali ini Multiteknik JRC akan kembali berbagi sedikit trik atau ilmu untuk kita semua. Di kesempatan ini Multiteknik akan membagikan cara memperbaiki kipas angin air cooler. Ya, yang di depan kita sudah ada satu buah air cooler yang bermerek Midea. Air cooler ini keluhannya adalah mati total. Jadi tidak ada indikator satupun yang nyala pada displaynya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung tes saja. Tes nyalakan. Ini ada colokannya, kita akan nyalakan. Dan air cooler ini apabila kita tancapkan colokan, maka dia akan bunyi bip di sini 2 kali, titit seperti itu. Maka berarti air cooler ini dalam kondisi standby, makanya kita langsung pencet on off-nya di sini, powernya, maka dia akan menyala seperti itu. Dan sekarang kita akan coba nyalakan. Pemirsa bisa dengerin apakah ada bunyi beepnya dan atau tidak. Sekarang saya nyalakan. Sudah. Nah, pemirsa bisa dengar ya, tidak ada bunyi beep sama sekali. Dan kita tekan tombol power juga tidak ada respon sama sekali. Seperti itu. Jadi kalau nyala ini ada lampu di sini. Tampil lampunya di sini. Dan sekarang ini keadaannya mati total. Oke, pemirsa Multiteknik JRC, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung membongkar air cooler ini. Oke, kita bongkar dulu. Dan sekarang itu air coolernya udah dilepas bautnya semua. Sekarang tinggal kita buka tutupnya. Oke, seperti ini. Kita angkat. Aduh. Nah, seperti itu. Dan di sini adalah bagian kontrolnya. Ini bagian tombol. Dan ini mesin kontrolnya. Dan untuk kasus air cooler yang mati total, hal pertama yang perlu kita cek itu adalah pada bagian kabel colokan. Tapi sebelumnya kita tes lagi ya. Ini keadaan mati total ya. Kita akan coba tes kembali menyalakan. Pemirsa bisa lihat. Nah, ini udah saya nyalakan colokannya. Dan ini masih keadaan mati. Nah, seperti. Nah, sekarang kita cabut. Yang pertama hal yang harus kita lakukan ialah dalam keadaan kasus yang mati total seperti ini. Yang pertama kita harus cek dulu kabel ini. Kabel colokan. Nah, jadi kita urut dulu dari dalam. Nah, kita periksa apakah ada yang putus atau terbakar. Biasanya ada yang sering putus, mungkin karena digigit tikus juga bisa. Nah, kita pastikan semuanya bagus dan di sini juga bagus. Berarti colokan aman ya, kabel colokan aman. Dan bagi yang punya alat multitester bisa untuk mengeceknya dengan menggunakan multitester seperti ini. Apakah kabelnya masih bagus atau tidak, bisa menggunakan multitester seperti ini. Tapi yang bagi yang tidak memiliki ya bisa melihat secara langsung dari segi fisiknya. Ya, dari segi fisik apakah ada yang putus atau terbakar gitu ya. Dan ini kabelnya masih bagus. Dan berikutnya yang perlu kita periksa lagi kalau dalam keadaan mati total. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh satu buah sekring yang ada pada mesin. Di sini ada satu buah sekring ya di bawah sini. Di bawah sini ada satu buah sekring. Apabila sekringnya putus, maka dia akan mati total. Sekarang saya akan buka dulu sekringnya. Akan saya perlihatkan di mana letak sekringnya. Ini saya buka dulu.
Ada beberapa baut yang harus kita buka buat ngelihat yang di dalamnya. Ini juga ada baut di sini. Udah dibuka semua bautnya. Nah, di kita tinggal bisa dibalik ini. Nanti pemirsa bisa lihat. Nah, ini seperti ini bentuknya. Dan sekringnya itu adalah pada bagian sini. Nah, ini. Ini adalah sekring. Kalau sekringnya putus atau terbakar, maka bisa menyebabkan mati total juga. Di sini kita bisa lihat secara fisik masih bagus atau tidak, atau bisa juga terbakar, gosong, sering terjadi seperti itu juga. Dan untuk memastikannya ya, kalau dari segi fisik kita lihat masih bagus, kadang-kadang nggak kelihatan dan oleh secara langsung ya, kita juga bisa menggunakan multitester seperti ini untuk mengetes masih bagus atau tidak. Perhatikan pada jarum, apabila jarum bergerak ke kanan full, berarti kita dulu. Nah, seperti ini. Kalau bergerak seperti ini berarti sekringnya masih bagus ya. Dan sekarang saya akan tes di sini. Caranya kita kayak gini. Kita taruh pada masing-masing ujungnya. Nih kayak gini. Nah, sekarang Pak perhatikan pada multitester itu jarumnya naik ya nih. Nah, jarumnya naik full, berarti menandakan sekring ini masih bagus. Ya. Nah, ini saya tancap lagi, masih full ya. Berarti masih bagus. Nah, hal berikutnya yang perlu kita lakukan apabila sekring bagus, kabel bagus. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat, amati dari segi komponen lain, apakah ada yang mencurigakan. Nah, bagi yang tidak memiliki alat ya bisa diamati aja ya. Tapi kalau yang memiliki alat multitester seperti ini bisa tes komponen satu persatu. Tapi pada komponen lain-lain itu jarang sekali ya rusak. Nah, dan segini saya akan jelaskan hal yang paling simple sekali yang menyebabkan cooler ini mati total. Nah, sebenarnya sangat sepele ya, tapi kita kalau seandainya tidak tahu ya rumit juga ya di situ. Dan ini sebenarnya penyakitnya gampang, sangat gampang sekali, sehingga yang menyebabkan cooler ini mati total. Nah, di sini saya akan memberitahu secara langsung tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun kita bisa menghidupkan kembali cooler ini. Jadi kita bisa memperbaikinya tanpa mengeluarkan biaya, alias gratis, dan cooler ini bisa hidup kembali dengan normal. Nah, perhatikan di sini ada satu buah kabel. Nah, ini kabel, dua buah kabel ya, seperti ini. Yang berwarna putih ini, kalau kita urut, nah kita bisa cari ujungnya. Nah, seperti ini. Ya, nah, pemirsa, ini adalah suatu buah sensor. Dan sensor ini apabila dia rusak atau error bisa mengakibatkan cooler ini mati total. Ya. Jadi inilah yang sering mengakibatkan cooler mati total. Sedangkan mesin kita cek sana sini masih bagus dan inilah penyebabnya.
yang sering mengakibatkan cooler mati, jadi pada sensornya. Oke, untuk membuktikannya kita akan langsung memperbaikinya. Caranya gampang sekali. Kalau seandainya pemirsa punya penggantinya, tinggal diganti dengan yang baru ataupun copotan yang masih normal, bisa menggantinya langsung, maka coolernya akan hidup normal kembali. Tetapi kadang-kadang kita terkendala dengan spare part yang susah dicari, dan kita cari di toko pun tidak menemui yang sama. Nah, langkah sangat gampangnya ada, yaitu dengan cara sambung langsung saja ini kabel yang ini kita putus. Jadi kabel ini bisa kita sambung langsung ke dua buah kabel ini. Jadi sensornya kita buang, kita tidak pakai sensor lagi. Jadi kabel ini langsung kita hubungkan keduanya. Jadi kita putus dimanapun kita mau. Nah, kita putus di sini. Nah, nanti kita akan sambung langsung. Oke, sekarang saya akan eksekusi dulu. Untuk lebih mudahnya kita bisa lepas dulu. Nah, seperti ini. Kita bisa putus dan kita sambung langsung. Oke, untuk sementara saya pause dulu. Saya akan sambung dulu. Ini kabelnya sudah saya putus ya, seperti ini. Nah, dan kedua ujungnya sudah saya kelupas. Nah, kita bisa sambung langsung seperti ini. Kedua buah kabel ini kita sambung langsung. Jangan lupa dikelupas dulu. Habis dikelupas, tinggal dihubungkan kedua buah kabel ini. Kabel sensor ya. Nah, ini sudah terhubung seperti ini. Ini tadi soketnya yang menancap pada mesin. Nah, seperti ini. Kalau sudah disambung seperti ini, jangan lupa di lakban ya, diselotip agar melindungi dari konslet, agar tidak terhubung pada komponen-komponen lain yang bisa mengakibatkan konslet. Kita bisa menggunakan selotip atau lakban untuk menutupnya. Sekarang kita tutup agar aman. Jadi kita tidak memerlukan sensor lagi. Tapi alangkah baiknya jika memiliki spare partnya atau sensornya, lebih baik diganti ya. Tapi kalau tidak memiliki, bisa dengan cara seperti ini, sangat simpel sekali, tanpa biaya sepersen pun. Sekarang kita akan langsung tes. Kita akan nyalakan tanpa menggunakan sensor. Sekarang sensor ini kita pasang kembali. Langsung kita tancap kepada soket yang tadi kita lepas. Oke, sudah terpasang. Dan sekarang saatnya kita tes ya. Kita singkirkan dulu yang sekiranya mengganggu. Oke, pemirsa bisa lihat nanti ya. Sekarang saya akan menyalakan cooler ini. Dan pemirsa bisa mendengarkan suara biasanya apabila dinyalakan dia akan bunyi tit gitu. Dan juga bisa nanti melihat pada displaynya. Sekarang saya nyalakan. Oke, pemirsa bisa mendengar tadi ada suara tit. Nah, sekarang kita akan on kan. Pemirsa bisa lihat di sini nanti. Untuk menyalakannya sebelah sini. Nah, itu nyala ya, itu kelihatan lampunya. Dan kipasnya juga sudah berputar
kedengaran suaranya. Jadi begitu pemirsa semua ya, cara memperbaiki cooler yang mati total. Apabila tidak menemukan kerusakan pada mesin ataupun pada kabel, langsung dieksekusi saja sensornya. Nah itu pemirsa bisa lihat ya, tuh lampunya nyala ya. Oke, berarti ini sudah nyala normal. Jadi seperti itu sedikit tips dari Multiteknik CRC. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi teman-teman atau pemirsa yang belum like atau subscribe, monggo di subscribe dulu agar pemirsa semua dapat mengikuti tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya dari channel Multiteknik CRC. Dan jangan lupa di-share juga di media sosial teman-teman agar teman-teman kita yang lainnya bisa mendapatkan manfaat yang sama dari channel Multiteknik CRC. Oke pemirsa, cukup sekian dari Multiteknik dan terima kasih.